Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Umi. Mau konsultasi dulu untuk persiapan observasi besok. Kira-kira apa yang perlu saya siapkan sebagai guru yang diobservasi jenengan nanti di kelas gitu. Umi, ya terima kasih. Kosong ini tadi ya? Kosong. Kosong. Alhamdulillah kita bisa ngobrol. Belajar ya. Oke. Baik, sebelum masuk, saya ingin ngobrol-ngobrol sama Umi yang berkenaan dengan kegiatan observasi besok. Ya, seperti itu biar enak, gitu. Ya, kebetulan memang saya tadi nunggu Umi, saya juga kebetulan kosong hari ini sehingga kan enak ya. Kira-kira untuk besok itu Umi, jenengan materinya apa Umi? Untuk besok kebetulan di kelas itu saya ngajar materi tentang gelombang. Gelombang. Iya. Di kelas berapa itu? Kelas 8G. 8G. Di kelas 8G. Kira-kira apa yang menjadi jenengan untuk memilih di kelas 8G? Memang jadwalnya besok. Jadwalnya di sana ya. Iya. Oke, jadwalnya di sana. Iya. Kemudian pembelajaran untuk gelombang. Nah, kira-kira selama ini bagaimana, Pak? Anak-anak antusiasme anak-anak itu bagaimana? Kalau pengalaman saya kan tahun sebelumnya juga pernah mengajar di kelas 8 ya, jadi juga pernah mengajar materi ini. Berdasarkan pengalaman untuk materi gelombang itu anak-anak lebih cepat paham apabila menggunakan media, jadi anak-anak langsung praktek. Jadi rencananya saya juga besok menggunakan media. Pakai gitu ya, media ya. Oke, pakai media Umi ya. Oke, untuk membuat supaya suasananya lebih menarik, apa yang akan dengan persiapkan selain media itu tadi? Nanti saya dalam pembelajaran saya buat anak-anak dalam bentuk kelompok. Jadi di situ nanti selain melakukan praktek tiap kelompok, saya juga minta mereka untuk berdiskusi. Setelah itu ada presentasi juga. Gitu ya. Iya. Ada diskusi, ada presentasi. Iya. Menarik itu Umi, sangat menarik sekali. Tentunya itu untuk membuat keaktifan anak-anak Umi ya. Oke, kemudian kira-kira adakah kendala yang selama ini jenengan alami ketika mengajar di kelas sebelum mungkin materi gelombang Umi? Ya, untuk materi sebelum materi gelombang ini, ya pada materi itu saya tidak mengajar dalam bentuk kelompok, hanya dalam bentuk diskusi, tetapi saya langsung model ceramah begitu, kemudian tanya jawab. Ternyata hasilnya itu kurang dari apa yang saya harapkan. Nah, kalau melihat dari hasil penilaian pengetahuannya juga, anak-anak saya lihat kurang kurang mencapai KKM lah. Gitu. Makanya di sini saya coba nanti untuk materi ini saya gunakan metode lain, ya, jadi metode eksperimen begitu, kemudian dalam bentuk kelompok juga diskusi dan Kemudian kira-kira untuk menguatkan supaya nanti kendala-kendala itu nanti bisa teratasi bagaimana? Saya juga di sini kalau sebelumnya saya pemateri sebelumnya saya tidak menyampaikan di situ apa penilaian yang nanti akan saya ambil dari siswa. Saya tidak menjelaskan. Nah, mungkin karena itulah anak-anak mungkin lengah ya. Jadi mereka ya belajar semaunya sendiri. Ada yang semangat, ada yang tidak semangat. Gitu. Tapi saya coba nanti pada pembelajaran besok ini saya akan sampaikan mulai dari tujuan sampai dengan penilaian nanti yang akan saya ambil dari siswa itu apa saja. Jadi anak-anak biar tahu, saya nanti dinilai di kegiatan ini ada nilainya. Mungkin dengan begitu anak-anak jadi semangat.
kemudian kira-kira dengan kondisi selama ini Umi ya, kira-kira kalau diskor rentang 1 sampai 10, kira-kira kondisi anak-anak itu rentang nilai berapa Umi? Kalau yang kemarin yang dari sebelumnya itu kalau di skor mungkin rentang nilainya ada di 6. Makanya untuk besok ini saya menginginkan paling tidak 8. Oke, jadi dari 6 ke 8 ya. Tentunya nanti bisa lumayan naik signifikan seperti itu. Tentunya kan pembelajaran memang bagaimana nanti anak-anak supaya lebih aktif gitu ya. Oke, untuk membuat nilai itu nanti menjadi 8. Ya, selain tadi mungkin metodenya, kemudian mungkin nanti menggunakan eksperimen. Apa saja yang mungkin jenengan persiapkan supaya nanti bisa membuat kondisi anak-anak nanti bisa naik ke angka 8? Saya sebelum memulai pembelajaran, saya akan membuat siswa itu benar-benar siap mengikuti pembelajaran. Saya akan menggugah semangatnya dengan yel-yel atau gimana. Kalau misal kalau berdoa itu kan sudah rutin ya, memang setiap di awal pembelajaran akan selalu diawali dengan berdoa meskipun itu bukan jam pertama. Kalau saya memang kebiasaannya begitu. Tapi untuk yel-yel nanti saya coba ya biar mereka punya semangat begitu ya. Oke, jadi nanti salah satunya itu. Jadi berarti nanti ada yel-yel gitu ya, selain nanti ada eksperimen, kemudian juga ada berdiskusi secara kelompok seperti itu. Nah, bagaimana nanti kira-kira ketika ada suatu bentuk usaha tentang materi besok yang jenengan sampaikan di kelas, kemudian ada anak-anak yang kurang semangat, apa yang akan jenengan lakukan supaya mereka lebih bersemangat lagi? Salah satunya saya akan memberi reward, ya memberi semacam semangat, misalnya dengan memberi tepuk tangan untuk siswa yang bisa menjawab pertanyaan, atau mungkin juga siswa yang sudah bisa melakukan presentasi. Ya, jadi mungkin dengan adanya tepuk tangan itu ya bisa menggugah semangat mereka. Di samping itu juga mungkin ya di luar jam saya juga akan mengadakan pendekatan tentunya bagi ya mereka yang mungkin ketahuan tidak semangat, karena mungkin ya namanya anak-anak ini kan bervariasi ya. Ada anak itu kadang yang kurang semangat. Dari pengalaman saya mengajar selama saya mengadakan pendekatan, kurang semangatnya itu karena mungkin ada faktor keluarga, ada masalah keluarga, mungkin ada kurang perhatian gitu. Jadi saya adakan pendekatan juga di luar jam belajar. Oke ya, jadi untuk memberikan suatu motivasi ke anak-anak semangat, jadi nanti ada rewardnya ya, seperti itu supaya mereka lebih terbuka lagi semangatnya ketika ada pembelajaran. Kalau dalam kelas mungkin saya bisa memberikan semacam pertanyaan, menunjuk anak itu untuk menjawab. Itu salah satunya itu bisa coba seperti itu. Jadi memang banyak cara yang akan kita laksanakan. Ini memang benar ketika kita ada di kelas, bagaimana supaya nanti pembelajaran bisa suasananya lebih hidup lagi, supaya mereka lebih semangat lagi seperti itu. Dan juga senang tentunya. Tentunya kan nanti ada semacam sintaknya di dalam RPP. Kira-kira jenengan sudah menyiapkan sejauh mana itu perangkat RPP-nya? Saya sudah siapkan ya sesuai dengan alurnya, ya mulai dari pembukaan, prediksi sampai penutup, sampai dengan rencana penilaian pengetahuan. Jadi mulai dari LK-nya juga, karena besok itu kan diskusi ya. Nah, dari LK, kemudian langkah-langkah bagaimana anak-anak nanti melakukan praktikum juga, sampai dengan bahan diskusi dan juga
soal-soal itu saya mengukur penilaian pengetahuan dari siswa. Oke, jadi untuk di akhirnya juga disampaikan ya gitu ya masalah penilaiannya, paling tidak kan nanti juga anak-anak tahu dan paham apa yang akan dipelajari pada hari besok itu kan, seperti itu ya. Dan tentunya yang jelas saya juga tadi ya pada saat pembelajaran untuk saya sudah menyampaikan ke anak-anak materi yang akan disampaikan besok, jadi anak-anak biar punya persiapan, biar di rumah dia membaca-baca, jadi dia punya bayangan apa yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Oke, paling tidak dari kendala-kendala tadi kan sudah jenengan sampaikan. Apa sih kesimpulan dari obrolan kita yang santai tapi menyenangkan ini? Ya tentunya saya jadi punya persiapan ya untuk diobservasi besok oleh jenengan. Karena kalau misalnya saya tidak konsultasi dulu, moro-moro jenengan dadaan masuk kelas sama observasi lah gimana? Saya kan ya tentunya ya kalau mengajar mungkin seperti RPP memang kita sebagai guru sudah harus ada kan, sudah harus siap. Tapi mungkin untuk yang lain-lainnya juga termasuk mental saya, karena orang diamati dengan tidak diamati itu kan lain ya, pasti perlu persiapan mental juga. Meskipun saya sudah jadi guru bukan hanya 1 tahun 2 tahun, tapi kalau pas diobservasi atau dilihat oleh orang lain membutuhkan mental juga kan. Makanya saya terlebih dahulu minta pendapat jenengan ya berkonsultasi dulu gimana besok itu siap jadi apa enggak gitu. Kemudian kendala-kendalanya kira-kira? Kendala ya saya kira ada banyak kendala ya, karena malah saya bersyukur ya, saya senang ya dengan memilih saya, karena dari sini saya tahu ternyata salah satu tugas CGP itu ada seperti ini. Nah, saya jadi tahu seperti itu. CGP itu ada istilah apa? Coach, ada uji, ada observasi dan sebagainya. Lah, ada tambahan pengetahuan buat saya. Jadi terima kasih dengan memilih saya. Terima kasih juga atas waktunya Umi ya, karena paling tidak berbincang. Dan perlu diketahui Bapak Ibu yang melihat video kami bahwa Umi Husnul merupakan beliau adalah salah satu CGP juga angkatan 7 yang beliau akan juga menempuh pendidikan yang berikutnya, mungkin perkiraan bulan April Umi, seperti itu nanti akan dimulai seperti itu. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf mengganggu Umi ya. Sama-sama. Tentunya nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Saya juga ingin mendengarkan cerita jenengan nanti dari setelah saya observasi lagi, itu nanti saya ingin tahu jenengan bercerita lagi tentang bagaimana kondisinya gitu ya. Jadi setelah itu. Observasi nanti ada wawancara lagi. Iya, ada pasca observasi lagi kita ngobrol-ngobrol. Tentunya yang saya tekankan satu, tidak ada di sini yang lebih pintar, Umi. Nah, kita sama, kita sederajat, kita bermitra. Mana yang memang butuh kita kuatkan sehingga nanti kita bisa memajukan anak-anak kita tentunya di dunia pendidikan seperti itu. Terima kasih Umi ya atas waktunya. Silakan dilanjutkan kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Iya. Baik anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Sang Maha Pencipta, dan juga dengan harapan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Minta hari ini Alif yang memimpin doa. Siapa minta? Doa mulai dulu. Terima kasih. Pagi.
Sudah semangat ya? Sudah semangat untuk belajar? Kalau belum semangat, ya Ibu kobarkan lagi semangatnya. Sudah semangat? Baik anak-anak, seperti yang Ibu sudah sampaikan sebelumnya, bahwa pembelajaran kita hari ini akan membahas yaitu tentang gelombang. Gelombang. Apa itu gelombang? Pernah mendengar kata gelombang? Nah, tahu contoh dari gelombang? Tahu. Siapa yang tahu tadi? Iya, apa contohnya gelombang? Air laut. Oh iya, gelombang air laut, betul sekali, 100 tepuk tangan tuh. Mbak Safi, tepuk tangan. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu kalian diharapkan nanti dapat menjelaskan pengertian dari gelombang. Yang kedua, ya, kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan apa itu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Perbedaannya gimana? Baik, anak-anak, ya. Agar pembelajaran Ibu melanjutkan kegiatan pembelajaran ini, terlebih dahulu Ibu jelaskan bagaimana penilaian yang akan Ibu ambil nanti pada materi ini. Yang pertama yaitu dari hasil praktikum dan diskusi kalian. Jadi nanti pada saat kalian praktek dan diskusi akan ada penilaian dari Ibu. Kemudian yang kedua nanti dari penilaian pengetahuan, ya. Jadi nanti kalau misalnya ada waktu kita langsung adakan penilaian, tapi kalau misalnya waktunya tidak mencukupi nanti Ibu beri latihan soal untuk dikerjakan gitu ya. Baik. Untuk alat bahan kemarin Ibu sudah sampaikan masing-masing kelompok untuk menyiapkan tali. Apa sudah bawa? Ya, ini untuk praktek yang pertama. Kemudian berikutnya ini ada dan praktek yang kedua yaitu slinky. Sebentar karena baik, nanti setelah kalian praktek ya, langsung isi ya lembar kerja yang ada di sini ya untuk tiap kelompok. Kalian bisa langsung mulai praktek dari kegiatan 10.3 ya, langsung dipraktekkan ya, mempraktekkan tentang gelombang. Ayo tadi ya, kelompok 6 Barusi. Yang mana? Temannya sudah sampai ya. Dan kalau sudah selesai praktek yang pertama, langsung diskusi, jawab pertanyaan yang ada di lembar kerja. Kamu diskusikan kembali ke meja kelompok, terus diskusi ya. Kelompok 1, 2 sudah diskusinya? Ya, kelompok yang lain anggotanya lihat ya, nanti dijawab ya.
KPCP. Untuk ya mengetahui bagaimana hasil praktik dari masing-masing kelompok, maka Ibu minta perwakilan langsung dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kegiatan pertama. A. Gelombang. 1. Alat yang diperlukan. A. Tali dengan panjang 3 meter. B. Karet gelang. 2. Langkah kegiatan. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Ikatlah karet gelang pada Langsung ke hasil diskusinya aja. 3. Bahan diskusi. Pada saat kamu letakkan, apakah karet gelang ikut merambat bersama gelombang? Tidak. Apakah bagian tali ikut berpindah merambat bersama gelombang? Tidak. Apa yang dirambatkan oleh gelombang? Getaran. Mintalah temanmu untuk menggetarkan tali tersebut dengan cepat. Apakah kamu merasakan sesuatu? Kalau begitu kita kasih aplaus terlebih dahulu untuk kelompok 1. Ya, terima kasih atas. Mari kita buat kesimpulan bersama-sama dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, sesuai dengan tujuan tadi, kita ingin mengetahui apa itu gelombang. Ada yang tahu gelombang itu apa? Gelombang memiliki energi. ya, gelombang adalah Getaran yang berat dan memiliki energi. getaran yang berat sudah paham? Sudah tahu apa itu gelombang? Sudah tahu pengertian dari gelombang atau perbedaan dari gelombang transversal dan longitudinal? Alhamdulillah. Baik, anak-anak. Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, mari kita akhiri terlebih dahulu dengan pembacaan doa bersama-sama. Coba, kalau tadi Alif, sekarang Mita, coba bikin doa menutup pembelajaran. Doa mulai. Baik anak-anak, jangan lupa rumah berikutnya tugas yang dikasih tadi harus sudah selesai dan dikumpulkan. Kemudian di rumah juga kalian nanti pelajari materi selanjutnya, yaitu tentang kecepatan dan panjang gelombang. Ya, oke. Terima kasih. Yang mudah-mudahan kita akan ditemukan kembali pada pertemuan